Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang peluang. Ya, selamat menyimak. Baik, untuk materi peluang ini secara peta konsep bisa kalian lihat di layar, di mana materi peluang terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama tentang aturan pencacahan, dan yang kedua peluang suatu kejadian. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang peluang suatu kejadian yang akan membahas tentang ruang sampel, peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, dan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kejadian majemuk. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Peluang suatu kejadian yang pertama kita akan bahas adalah pengertian dari ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi dalam suatu percobaan. Titik sampel adalah setiap anggota dalam ruang sampel, sementara kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang suatu kejadian kita bisa lihat dalam sebuah persamaan di sini, di mana peluang suatu kejadian A kita simbolkan PA sama dengan perbandingan antara NA dan NS, di mana NA menunjukkan banyaknya anggota kejadian A, sementara NS menunjukkan banyaknya anggota ruang sampel. Contoh, kita lihat di sini sebuah pertanyaan, berapa peluang munculnya bilangan prima pada sebuah dadu? Sama-sama kita ketahui bahwa sebuah dadu bersisi 6 memiliki himpunan ruang sampel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga banyaknya sampel itu ada 6, dan mata dadu bilangan prima yaitu adalah angka 2, 3, dan 5. Sehingga banyaknya kejadian A atau NA sebanyak 3. Dengan demikian, peluang muncul bilangan prima pada dadu tersebut adalah NA per NS, di mana NA adalah 3 dan NS-nya adalah 6, sehingga peluangnya 3 per 6. Kemudian jangan lupa disederhanakan, dibagi dengan FPB-nya 3 dibagi 3, 1, 6 dibagi 3, 2. Jadi peluangnya sebesar 1 per 2. Berikutnya, yang kedua adalah frekuensi harapan. Setelah kalian memahami persamaan dasar daripada peluang sebagai perbandingan NA dengan NS, maka frekuensi harapan perlu dipahami juga adalah suatu harapan nilai yang mungkin atau peluang terjadinya paling besar. Disimbolkan dengan lambang FH sama dengan peluang suatu kejadian dikali banyaknya percobaan. Contoh, bila kita melemparkan sebuah dadu sebanyak 60 kali, berapa frekuensi harapan muncul mata dadu berangka genap? Kita lihat bahwa dadu berangka genap adalah angka 2, 4, dan 6, sehingga banyak mata dadu genap ada 3, dan ruang sampelnya 6, sehingga frekuensi harapan muncul mata dadu genap adalah 3 per 6, dikali banyaknya percobaan itu 60 kali, sehingga frekuensi harapannya sebanyak 30 kali kemunculan. Yang selanjutnya, kalian perlu simak adalah kejadian majemuk. Pertama adalah komplement suatu kejadian. Misalnya ditanya adalah sebuah peluang komplement suatu kejadian A, maka dilambangkan dengan P, A aksen sama dengan 1 dikurang peluang A. Jadi arti daripada komplement artinya selain daripada yang dimaksud. Kemudian jika kita misalkan peluang suatu kejadian A adalah 1 per 2, maka peluang selain A adalah 1 dikurang 1 per 2, sama dengan 1 per 2. Yang kedua adalah kejadian saling lepas. Kita lihat di sini ada sebuah kejadian A, anggotanya 1 dan 3,
kejadian B, katakanlah mata dadu genap dalam sebuah dadu 2, 4, dan 6, maka antara kejadian A dan kejadian B tidak ada yang sama. Maka dua kejadian ini dinyatakan sebagai sebuah kejadian saling lepas. Sementara misalnya ada sebuah kejadian C, itu terdiri dari angka 1, 2, dan 3, sementara kejadian D, angka 3, 4, 5, dan 6. Kita bisa melihat di sini ada angka yang sama, yaitu angka 3, sehingga dikatakan kejadian C dan D tidak saling lepas. Kalau saling lepas antara dua buah kejadian majemuk tadi, kita simbolkan dengan peluang A atau B, maka persamaannya adalah penjumlahan daripada peluang A ditambah peluang B. Kalau tidak saling lepas, adanya irisan, maka sama seperti peluang kejadian saling lepas, namun perlu dan harus tambahkan pengurangan terhadap peluang daripada irisan tersebut. Ya, kita lihat selanjutnya contoh. Ya, sebelum pada contoh, kita lihat di sini adalah peluang kejadian saling bebas. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Yang pertama muncul angka 3 dan yang kedua muncul angka 4. Ya, perlu diketahui pula bahwa kejadian saling bebas artinya kejadian A tidak mempengaruhi atau tidak dipengaruhi oleh terjadi atau tidaknya kejadian B. Misalnya di sini kejadian pertama adalah muncul angka 3 dan kejadian kedua muncul angka 4. Dua kejadian ini saling bebas, tidak saling mempengaruhi. Sehingga kita bisa jawab peluang muncul angka 3 pada dadu pertama dan angka 2 dan angka 4 pada dadu kedua adalah peluang A dikali peluang B. Ingat, kalau kejadian saling bebas simbolnya adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A-nya adalah 1/6 karena angka 3 ada 1 dan peluang B-nya juga 1/6 karena 4 ada 1. Sehingga peluang kejadian A dan B adalah 1/36. Yang keempat adalah kejadian bersyarat. Disimbolkan seperti ini. Peluang A dan B adalah peluang A dikali peluang P jika peluang B jika A sudah terjadi. Contoh, dalam satu kotak ada 8 bola yang terdiri dari 2 bola merah, 3 bola hijau, dan 3 bola biru. Berapa peluang terambil bola merah, kemudian bola biru tanpa pengembalian? Kita lihat di sini, di kotak tersebut pada awalnya ada 2 tambah 3 tambah 3, ada 8 bola. Kemudian ketika akan diambil pada pengambilan pertama bola merah, maka peluang bola merah adalah 2/8. Kemudian tanpa dikembalikan, berarti bola tersebut berkurang 1, tinggal 7. Dan diharapkan yang muncul adalah bola biru. Biru dalam kotak ada 3, jadi peluangnya 3/7. Dengan demikian, peluang A dan B, artinya peluang bola merah, kemudian bola biru tanpa pengembalian adalah 2/8 dikali 3/7. 6/56 disederhanakan 3/28. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan singkat kali ini. Kesimpulannya tentang peluang adalah perbandingan antara banyak kejadian A dengan banyaknya ruang sampel. Selamat belajar mandiri, banyak berlatih soal. Mudah-mudahan kalian bagus hasil belajar matematika. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.